Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 7, Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema, langit warna laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nats pembimbing dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling menolonglah dalam menanggung beban supaya kamu menaati hukum Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa, kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Sebab sungguh nyata kasih kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menjaga, memelihara kami sehingga kami boleh ada di hari ini menikmati segala kemurahan Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena walaupun kami harus melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, tapi sungguh Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk sujud menyembah, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan ibadah di rumah kami. Kami percaya Engkau hadir melingkupi kami, karena kami bawa hati kami dan mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyi bersama Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat disilahkan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita?
Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami sujud di hadapan-Mu, membawa pengakuan dosa. Kami sadar dalam hidup kami, banyak kali kami tidak taat dan setia kepada Tuhan. Kami sering kali berbicara tentang peduli dengan sesama. Kami sering bicara tentang tolong menolong. Tetapi kami banyak kali tidak mampu mempraktekkan itu dalam kehidupan kami. Di tengah persekutuan, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Karena itu kami datang di hadapan-Mu, membawa pengakuan kami, sambil memohon, ampuni dan kasihani kami. Dan Roh Kudus datang dalam hati dan hidup kami, menolong kami untuk dapat membaharui kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya kami memiliki sikap hati yang benar, dan perbuatan-perbuatan hidup kami menyenangkan hati Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa pengakuan kami dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Kita menyanyi bersama, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tapi sebelumnya kita akan kembali berdoa. Mari berdoa. Bapa, kami rindu Engkau berbicara bagi kami. Di tengah perjalanan kami dengan berbagai beban yang kami alami. Nah, firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itulah pegangan bagi kami. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan. Supaya ketika hamba-Mu berbicara, bukan dengan kekuatan dan kemampuan hamba-Mu, tetapi semua berasal dari Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan, kami dikuatkan dan dimampukan menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9.
1 Korintus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Perikop bacaan kita di minggu berjalan ini, bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Firman Tuhan berkata begini, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita sambut dengan menyanyi bersama Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Shalom. Damai di hati, lebih semangat lagi. Di gereja, di rumah, semangat. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema ibadah kita di minggu ini adalah bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudara-saudara, kata-kata ini diambil dari ayat firman Tuhan dalam Nats Pembimbing Galatia 6 ayatnya yang kedua. Kata beban. Apa arti kata beban? Saudara-saudara, kata ini berarti tanggungan, masalah, pergumulan, atau penderitaan. Orang sering bilang, bukan main kita pe beban. Itu juga bisa berarti bukan main kita pe tanggungan, bukan main kita pe penderitaan. Masing-masing kita, pribadi ataupun keluarga, pasti memiliki beban dalam hidup. Saat ini kita punya beban bersama secara global,
yakni menghadapi pandemi COVID-19. Berbulan-bulan kita bahkan tidak dapat beribadah di gereja. Tapi tema kita di minggu ini memotivasi kita untuk menghadapi beban ini secara bersama-sama. Bertolong-tolongan, baku-baku bantu. Orang Minahasa bilang baku mapalus. Dengan bertolong-tolongan, saudara-saudara, kita percaya bahwa kita akan dapat menghadapi bahkan menanggulangi beban kita ini secara bersama. Firman Tuhan yang kita baca mengisahkan jemaat di Korintus yang menolong, yang memberi bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Paulus menyebut jemaat di Yerusalem orang-orang kudus. Saudara-saudara, orang-orang kudus atau jemaat yang ada di Yerusalem ini, mereka adalah orang-orang Yahudi yang telah menjadi orang percaya. Mereka mendapatkan bantuan agar jemaat yang baru ini dapat cepat bertumbuh di tengah tekanan yang mereka alami. Karena ada orang-orang Yahudi yang belum percaya, yang menekan kehidupan mereka, tetapi juga pemerintahan Romawi. Nah, saudara-saudara, mengenai hal memberi, Paulus menyampaikan beberapa saran kepada jemaat Korintus, tetapi juga dalam kehidupan kita. Dalam ayat 2, beberapa hal disampaikan oleh Paulus bahwa memberi harus dilakukan secara teratur. Memberi bukan dari sisa pendapatan kita, melainkan langsung disisihkan saat kita menerima upah. Memberi dilakukan secara pribadi. Nah, kita lihat ada penekanan Paulus, hendaklah kamu masing-masing. Berarti ini menunjukkan pada setiap pribadi. Kemudian juga memberi dilakukan secara proporsional. Artinya sesuai kadar berkat yang kita terima dari Tuhan. Ingat saudara-saudara, firman Tuhan katakan semakin banyak diberi, semakin pula banyak dituntut dari kita. Nah, hal ini mengingatkan kita supaya kita tidak berkecil hati kalau kita memberi sedikit, oleh karena kita memang diberi sedikit. Tetapi juga kita tidak perlu berbangga diri ketika kita memberi banyak, karena memang kita telah diberi banyak. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa memang dibutuhkan iman dan pengorbanan kalau kita mau melandasi pemberian itu dengan ketulusan dan ketaatan pada firman Tuhan. Sebab kehidupan orang percaya tidak bisa dilepaskan dari apa yang namanya memberi. Mengapa kita harus memberi? Dari pertanyaan ini, saya juga mau menjawab dengan pertanyaan lainnya. Mengapa kita harus memberi? Karena siapa juga di antara kita yang belum pernah menerima? Siapakah juga di antara kita yang belum pernah merasakan pertolongan? Semua kita telah pernah menerima. Semua kita telah pernah merasakan pertolongan dari sesama. Dan terutama ini hal yang paling penting saudara-saudara, bahwa kita telah menerima pemberian yang terbaik dari Yesus Kristus. Dia bahkan telah memberi hidupnya bagi saya dan saudara-saudara, bagi kita sekalian. Karena kita telah menerima pemberian yang sangat agung dari Yesus, maka memberi itu harus jadi gaya hidup kita orang percaya. Saudara-saudara, jangan cuma suka berterima,
martorang le musti suka bekasih. Torang harus punya hati yang suka baku-baku bantu, baku-baku topang, baku mapalus. Ada orang sakit, ada orang mati, ada bencana, ada beban apa saja yang terjadi di sekitar kehidupan kita, bahkan di tempat yang jauh dari kita sekalipun, torang mesti baku-baku bantu, bertolong-tolongan, termasuk menopang dana pelayanan gereja kita sendiri, karena ini bagian dari pemberian persembahan kita. Saudara-saudara, hal lainnya yang ditekankan Paulus untuk kita renungkan bersama, yakni masalah pengelolaan bantuan. Saya menyampaikan ini karena ini sangat penting juga bagi kita. Paulus menekankan dibutuhkan orang yang berintegritas untuk menjemput dan menyalurkan bantuan. Itu dikatakan dalam ayat 3. Jangan sampai ada penyimpangan. Jangan sampai ada penyalahgunaan dana pelayanan atau bantuan-bantuan yang diberikan, yang disalurkan melalui gereja. Sekali lagi saya mau katakan hal ini sangat penting kita perhatikan bersama. Sebab ini adalah bagian pertanggungjawaban pelayanan kepada jemaat dan teristimewa kepada Tuhan. Saya yakin saudara-saudara, kita para pelayan Tuhan di sini adalah orang-orang yang punya integritas tinggi. Orang-orang pilihan Tuhan yang telah mendapatkan kepercayaan dari jemaat dalam melaksanakan semua tanggung jawab pelayanan, termasuk menangani dana-dana dalam pelayanan. Sehingga jemaat pun memiliki semangat untuk terus menopang pelayanan gereja kita ini, gereja Tuhan ini. Selanjutnya saudara-saudara, dalam ayat 4 sampai ayat 9, Paulus menyampaikan begitu banyak rencana pelayanan. Nah, seperti banyaknya rencana Paulus, demikian pula pelayanan gereja kita sekarang ini. Banyak sekali rencana, banyak sekali program. Walau tak dapat disangkal bahwa pelayanan itu kadang penuh dengan beban. Paulus katakan dia menghadapi para penentang dalam pelayanan yang dia lakukan. Namun kadang penuh dengan beban. Tapi kalau kita topang bersama, tetap semangat, pasti pelayanan tetap akan bertumbuh dan berbuah. Ingat, ketika kita memberi bantuan, menolong yang berbeban, maka ada saat di mana kita pun pasti akan menerima pertolongan. Beban kita akan terasa ringan apabila kita hidup bertolong-tolongan menanggung beban itu. Amin. Saudara-saudara jemaat sekalian, kita sambut pelayanan firman dengan menyanyi bersama Jika Padaku Ditanyakan, Kidung Jemaat nomor 432. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia,
itu berita bagi isi dunia. Marilah dengan penuh rasa syukur kita memberi persembahan kita. Dan sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama Sudahkah yang terbaik kuberikan. Saudara-saudara, walaupun ibadah dilaksanakan di rumah kita masing-masing, saya yakin kita tahu tentang hal memberi persembahan. Dan karena itu apa yang sudah kita persiapkan, kita beri untuk pelayanan gereja Tuhan. Kita beri dengan penuh sukacita. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita akan berdoa bersama untuk doa umum. Mari berdoa. Bapa kekal di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama. Tolong kami Bapa untuk melakukan kebenaran firman-Mu di hidup kami. Bertolong-tolongan menanggung setiap beban kehidupan yang kami alami. Baik di tengah kehidupan pribadi keluarga maupun di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat. Firman-Mu kiranya benar-benar menguatkan iman kami. Firman-Mu memotivasi kami untuk melakukan apa yang benar seturut kehendak Tuhan di hidup kami. Bapa di surga, dalam persekutuan ibadah ini, kami telah memberi persembahan. Engkau telah memberi yang terbaik bagi kami. Engkau telah memberkati kami dari setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19, Engkau masih membukakan jalan bagi kami untuk tetap dapat berusaha, untuk dapat tetap bekerja. Sehingga berkat Tuhan terus mengalir di hidup kami. Dan kami sadar ketika kami diberkati, maka kami pun harus menjadi saluran berkat. Karena itu, apa yang Engkau berikan kepada kami, kami sisihkan untuk kami berikan menopang pelayanan gereja Tuhan. Sehingga tersedia dana untuk pelayanan. Dan berkati kiranya setiap pemberian kami Bapa, supaya benar-benar terpakai dengan baik sebagai dana pelayanan gereja Tuhan. Dikelola dengan sebaik-baiknya oleh hamba-hamba pelayan-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelola semuanya ini. Kami percaya bahwa ketika kami memberi, maka kami pun akan diberi oleh Tuhan. Ketika kami menabur, kami pasti akan menuai. Ketika kami menolong, pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami saat kami membutuhkan. Terima kasih Bapa.
tilik persembahan yang sudah kami berikan dengan penuh syukur dan sukacita. Bapa di surga, kami berdoa bersama dalam doa syafaat ini. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam penderitaan sakit, bahkan yang dalam proses pemulihan. Bapak Albert Roring, Bapak Melki Walintukan, Adi Elkana Tambani, Ibu Hermin Limpong, Bapak Sami Momuat, dan yang lainnya yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka. Tapi Tuhan melihat mereka yang bergumul karena sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, ada jamahan kuasa Tuhan yang menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Tolonglah keluarga yang merawat. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka cita, keluarga Gandawanta. Karena Tuhan mengambil kehidupan Ibu terkasih, Ibu Sildawanta. Kekuatan dan penghiburan dari Tuhan anugerahkan bagi keluarga Gandawanta, sehingga tidak untuk selamanya mereka tertunduk dalam duka cita, tetapi mereka mampu memandang hari esok penuh harapan yang dianugerahkan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersama untuk orang tua kami yang sudah lansia. Topanglah kehidupan mereka. Mereka membutuhkan perhatian secara khusus dari anak-anak, apalagi mereka yang karena keadaan fisik mulai lemah. Tolonglah Bapa, anak-anak kiranya dapat memberikan kasih sayang dan kepedulian kepada orang tua mereka yang sudah lansia. Tapi juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang masih kecil sampai dengan yang saat ini telah menyelesaikan studi, yang mungkin sedang berupaya untuk mencari pekerjaan dan menata masa depan mereka. Topanglah kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu kuat dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan orang tua dapat mengarahkan perjalanan kehidupan anak-anak, mendidik dan membesarkan seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, untuk setiap usaha pekerjaan, mata pencaharian kami masing-masing. Dimanapun kami harus bekerja, dimanapun kami harus berkarya, dan apapun bentuk pekerjaan kami, Tuhan yang menolong kami sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya, dengan penuh syukur dan sukacita di dalam pertolongan Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, lebih lagi yang ada di desa Tatelu ini. Bapak Hukum Tua, Bapak RD Lausan bersama dengan keluarga Lausan Supit, BPD dan semua perangkat desa, kepala-kepala jaga di 6 jaga yang ada di desa Tatelu. Tuhan menolong mereka dalam melaksanakan amanat yang Tuhan percayakan untuk mereka lakukan. Apalagi mereka masih harus berjaga-jaga di tengah pandemi ini dan dalam persiapan new normal. Tuhan tolong kiranya agar pemerintah kami dapat melakukan yang terbaik dan masyarakat juga mendengarkan setiap arahan dari pemerintah, sehingga pada akhirnya kami dapat menikmati kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, hamba-hamba pelayan Tuhan, Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat,
terlebih khusus yang ada di Jemaat Ebenezer Tatelu, semua pelayan khusus ya 16 kolom, penatua Bipra, UPK Bipra yang ada, komisi-komisi kerja, semua perangkat pelayanan. Tuhan kiranya memberkati, beri kesatuan hati, beri tekad dan semangat ya Tuhan untuk membangun persekutuan hidup jemaat-Mu di tempat ini. Menyadari apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan dalam pelayanan di tengah gereja-Mu di sini. sekalipun di tengah pandemi COVID, kami tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Keterpanggilan kami tetap lakukan Bapa. Walaupun mungkin di tengah berbagai keterbatasan kami percaya ketika kami hamba-hamba pelayan-Mu memiliki tekad, semangat juang untuk melakukan pelayanan yang Engkau percayakan, ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu kami berdoa, berkati hamba-hamba-Mu ini, topanglah sesuai dengan janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat sekalian dalam kerinduan untuk boleh mulai beribadah di rumah gereja, di kolom-kolom di Bipra. Tuhan pilih kerinduan ini Bapa. Kami rindu pintu-pintu gereja boleh dibuka kembali jika Tuhan berkenan. Kau melakukan semuanya itu Bapa. Kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bawa kerinduan kami ini. Lihat jemaat yang tetap terus menopang pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk kostor pegawai gereja di multimedia. Berkenan Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan mereka bagi pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan yang membawa doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Semua ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, kita menyanyi bersama Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat diundang berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.